Makna sahabat memiliki banyak arti dalam hidup ini. Sahabat sejati akan mendukung temannya dalam keadaan apapun. Namun bagaimana apabila orang yang dipercaya sebagai sahabat sesungguhnya adalah musuh di dalam selimut? Seperti penyelidikan kami hari ini. Ini dia profilnya. Di balik rahasia. Hai, nama gue Tini. Gue punya sahabat, namanya Siska. Siska itu semacam musang berbulu domba. Di depan gue baik banget, tapi di belakang gue tuh kayak ngomongin gue. Dan yang lebih parahnya lagi, gue denger kalau misalnya dia itu jadi selingkuhannya cowok gue, Adit. Maka dari itu, gue minta bantuan tim di balik rahasia buat mengungkapkan kebenarannya. Oke, kita lakukan penjemputan. Hari pertama di daerah Tebet. Si Tini masuk ke dalam mobil, gue ngeliat mukanya ini sumringah, bahagia banget gitu. Ini orang punya masalah kan, mukanya seneng banget. Gue orangnya kayak gini, ya gitu lah. Bagus lah, berarti orangnya memang ceria, aktif. Tapi kok kalau memang orangnya ceria sama aktif, berarti harusnya kalau udah ada masalah bisa nyelesain sendiri dong. Ya enggak? Oh, berarti lo keberatan nih? Ya enggak, maksudnya. Gila, berarti ini masalah berat banget dong harusnya. Iya, tentang sahabat gue sendiri sih. Gue kan maksudnya udah sayang banget sama sahabat gue lah. Si Siska ini maksudnya udah gue anggap sebagai keluarga gue sendiri. Tapi itu dia. Dia nusuk gue dari belakang. Gue denger dari temen gue yang lain kalau dia tuh selingkuh sama cowok gue Adit. Oke, kita ada 2 target, ya kan? Si Adit sama Siska. Ya. Nah, kita mau nyelidikin yang mana dulu nih? Si ini aja kali ya, Siska dulu aja kali ya. Yuk, terus kita mau ketemu Siska di mana? Gue sih punya kenalan, namanya Siva. Siva itu temennya Siska juga. Oke. Itu kita kayak segengan gitu. Oke, kalau gitu kita kemana? Ya, kita ketemu sama temennya Siska. Itu temen-temennya gue juga, karena kita satu kampus dulunya. Kita langsung meluncur. Dan sampai di tempat roti tersebut, akhirnya kita atur strategi dulu nih pemirsa. Oke, ini rencananya gimana? Nah jadi tuh gue mau kenalin lo sama Siva. Ini akhirnya bilang kalau misalnya Siva ini mau dijodohin sama Adama. Nah, jadi kita tumbalin nih si Adama biar korek-korek informasi. Siva! Hai, gimana kabarnya? Baik. Siapa ini? Rani. Oh, Tini. Rani, kenalin. Temen gue Adam. Siva. Hai, Rani. Duduk. Ayo duduk ya. Duduk aja. Enak banget jadi Adama. Belum apa-apa udah dijadiin bahan comblangan. Ini namanya kerjaan kali, Cun. Ya kenapa nggak gue sih? Akhirnya gue ketemu juga ya sama lo. Oh ya, emang mau ketemu banget sama gue? Iya, soalnya Siska sering cerita tentang lo. Siska? Iya. Siska sering cerita tentang dia? Iya, lo tau Siska Iya. kan? Cerita apa? Ya banyak deh. Oh, berarti lo selama ini belum pernah ketemu dia, tapi Iya, udah iya. sering dengar ceritanya ya? Iya. Gue baru pertama kali ketemu sama dia. Tapi nggak apa-apa kan gue bilang. Tapi lo jangan gimana-gimana ya. Kenapa? Memang lo sering banget pinjam uang sama dia ya. Terus kalau misalnya nggak ditagih, lo lupa bayar. Si Tini pun kaget, ini marah. Loh, maksud lo apaan? Terus gue juga kenal ini baju. Ini baju yang sering dipakai Oh, Tuhan. Siska kalau jalan sama gue. Serius? Ini baju gue sendiri, gue beli di merek ternama ya, di mall ternama juga. Lo jadi orang sombong banget. Si Tini ini nyolot, sama-sama nyolot. Karena si Tini nggak terima kalau si Rani ngomongin si Tini yang enggak. Siapa namanya tadi? Rani. Lu dengerin gue dulu. Lu jadi jangan denger cuma sama si Siska. Lu denger dari gue. Ada juga Siska yang minjem duit gue. Kok lo malah balikin fakta sih? Jam tangan pinjam, baju pinjam, sepatu pinjam, modal dikit dong nih. Nah, denger gue dulu ya. Gue nggak merasa kayak gitu, gue kasih tau. Kok lo malah gentak-gentak meja gue kan Lo nyolot. Lo nyolot dulu. Gue nggak nyolot, kenapa lo yang nyolot? Ini udah mulai nyolot-nyolotan, udah main tunjuk-tunjukan. Wah, ini marah besar nih kayaknya. Ini ada apa gitu ya, mereka kok sampainya tunjuk-tunjukkan, mereka marah-marah, gebrak meja. Asal lo tahu ya, guanya orang kaya. Gua beli baju itu memang sama Siska. Di situ terjadi perdebatan antara Tini dan Siska. Wah, gue bingung nih. Gua coba lerai, gua coba tenangin. Tunggu tanggal mainnya. Lo mulut tuh dijaga. Sono mana duitnya? Nggak akan kelar dan dia susah nyambung, kan oneng. Ya, balik. Mana buktinya? Sini tunjukin ke gue. Lu kemana lu? Nah, Kok kalau malah jorong-jorong gue?
situ gue sempat kesel sama si Tini. Gue bilang, Tin, lu nggak bisa kayak gini caranya. Lu harus sabar, lu dengerin dulu orang ngomong. Orang ngomong itu ngasih tahu informasi buat lu, buat penyelidikan kita. Kenapa lu langsung nyolong-nyolong gitu ya? Gue nggak terima dong kayak gini. Tadi gue udah keburu panas duluan. Denger katanya ini bajunya baju Siska. Iya tuh, gue punya banyak duit, gue bisa beli sendiri. Ya berarti kan Siska jelekin dulu. Ya udah, terus sekarang kita harus gimana? Mau kemana lagi nih abis ini? Udah tadi nggak dapat informasi apa-apa. Ya udah tuh sia-sia dong kita kesini. Oke, gue tau. Kalau nggak kita ke Maurin aja deh. Maurin itu Iya, siapa? dia teman kosannya Siska. Jadi sampai akhirnya kita putuskan, ya udah deh, mendingan ketemu aja sama tuh si Maurin. Halo Maurin, lo di mana? Aku kerja. Gue mau ketemu sama lo, boleh nggak sebentar aja? Iya, yang di taman itu loh, taman dekat kantor lo. Kita ketemuan di sebuah taman, kita udah datang duluan, kita tungguin yang namanya Maurin. Dan gak lama kemudian, Maurin pun datang. Dan kita berharap dapat informasi nih. Nah, itu dia. Hai, Rin, gimana kabar? Baik, gimana kabar juga? Hai, kenalin teman-teman gue nih. Nggak apa-apa. Gak usah kaget. Halo, Baju. Halo, aku Fiona. Si Tini minta penjelasan, bilangin dong, jelasin sama tim di balik rahasia ini kalau gue itu nggak kayak gitu. Gue tuh nggak pernah minjem duit sama si Siska, malah Siska yang kayak gitu. Lu nelpon gue cuma buat masalah begini doang. Lu bisa selesain sama Siskanya langsung. Maurin juga sebenarnya gelagapan, dia juga bingung, dia nggak mau ikut urusan orang lain. Bukan begitu. Biar lebih clear. Gue malu sama Adit. Sini. Mendingan kita duduk aja di sini. Kenapa? Lu masih sama Adit? Iya, kenapa emangnya? Gue masih Bukannya lu pacaran udah Adit. putus? Dari situ kita kaget. Ini akhirnya membela diri bahwa dia ini belum putus sama yang namanya Adit. Malah dia ini lagi emang ada masalah sama Adit. Ditelepon juga nggak nyambung-nyambung, diajak ketemuan juga malah nggak mau. Tapi gue ngeliat si Adit nganterin si Siska ke kos-kosannya. Serius lo? Si Siska itu ya? Gila, gue udah tuh sembarangan. Sekarang dia mau selingkuhin gue sama Siska. Atau lo sengaja ya? Sengaja mau Jangan nuduh-nuduh gue sih. Ya buat apaan sih gue bohong-bohong sama lu? Lu seharusnya bela gue, Maurin. Gue udah ngebelain lu, itu makanya gue ngasih tahu ke lu kalau lu tuh diduain. Begitu dengar omongan itu gue langsung berpikir, oh iya ya berarti si Tini ini tuh diduain, diselingkuhin. Siska yang menusuk Tini dari belakang. Itu. Lu sengaja kali ini lu mau buat gue putus. Mendingan kalau lu mau langsung selesai, lu langsung aja ngomong langsung ke Aditnya atau ke Siskanya. Siska lagi Singapura. Ya lu tunggu dia sampai balik. Jelas-jelas di situ Mauren kan memberikan informasi. Dia nggak ngada-ngada kalau menurut gue kenapa Tininya harus salah paham sama si Mauren. Udah deh, mendingan sekarang gue mau cabut dulu, mau ke Lu kantor. nggak bisa udah kayak gitu dong. Ya lu harus jelasin dong, Maurin. Si Maurin akhirnya cabut, meninggalkan informasi yang menurut gue itu nanggung banget. Gue nggak terima makanya tuh si Siska. Ya tapi kan itu kan Siskanya sekarang ada di sini. Lo marah-marah sama kita apa gunanya? Lu marah-marah sama Maurin juga apa gunanya? Oke lah. Lu diam, Cun. Lu kenapa sih? Yang enggak, gue kan cuma, aduh gimana sih? Gue tuh cuma mempertegas yang namanya orang emosi, yang namanya orang dengkul. Gimana nggak marah-marah? Udah selesai belum berdebatnya? Gini aja deh, kita ke kantornya Adit aja mau nggak? Ke kantornya Adit deh, cari tahu deh. Gue bingung deh, parah banget. Ayo kantor Adit. Gue diduain parah banget. Parah banget.